SMS. Jadi Anda sudah tahu pola Ibu mengajar seperti apa dan kemudian karena Ibu tim dengan Ibu Meli, maka Ibu sudah membagi tugas, Ibu di sebelum UTS dan nanti Ibu Meli yang sesudah UTS sampai dengan final test. Oke, Pak Agus sudah membaca untuk tapi ini Siska bisa. Dwi, Tauri, Aurelia, dan Hanifah. Siapa yang belum dari ketiga tadi itu? Ya, sambil menunggu, Ibu langsung saja ke materi, Ibu buka dulu kepada semua. Sebentar. Kalau ke dalam benar Nabila ya tadi. Nabila benar bisa pakai gas dulu untuk teman Anda yang belum bisa. Harusnya sampai berapa? 39? Mana Nabila? Berapa teman Anda yang lalu? M2022 di catatan Ibu 40. Iya, Bu, 39. 39 sekarang, oke. Ya maksudnya ada yang berkurang pastinya. .39 ya, maksimal yang daftar di Siakat. Oke, Ibu mulai saja ya. Sudah bisa semuanya sebenarnya, tapi Ibu kamera kedua Ibu sedang tidak bisa, belum bekerja, jadi Ibu masih dalam satu laptop saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita mulai lagi. Anda mahasiswa angkatan 2022, bagaimana IP semester lalu? Bagus, alhamdulillah. Kemudian, semester ini, masih paket? Jadi diambil semua lagi? Iya. Oke. Ibu langsung ke materi ya. Oke, materinya sudah terlihat? Salin dia Ibu, PPT? Sudah, Ma'am. Sudah, Ibu. Oke, mohon direspon. Oke. Sebentar, suara Anda terlalu kecil, Ibu tidak dengar. Oke. Oke, that's judul perkuliahan kita sekarang bukan hanya bahasa Inggris MKU, tapi bahasa Inggris Matematika 1, dan syaratnya adalah prasyaratnya sudah melalui bahasa Inggris Matematika MKU. Jadi kalau ada prasyarat untuk mata kuliah apapun, itu bukan berarti Anda harus lulus mata kuliah prasyarat. Jadi seperti statistika 1 dengan statistika 2 atau statistika 1 dengan apa? Ini siapa yang menunggu di lobi? Sebentar. Izin menjawab, Bu, itu Aurel, dia juga nggak bisa, Bu, Teams-nya. Oh, nggak bisa. Jadi harus apa tuh? Dia pakai Guest Mode gitu, Bu. Oke, Jadi Guestbook nggak harus boleh. di-approve dulu ya? Iya, harus di-accept dulu. Oke, Ibu harus kemana nih sebentar? Ibu harus stop sharing atau tidak sih Ibu? Kalau untuk ke Kayaknya Aurel udah join, Bu, soalnya udah ada di ininya, udah ada bisa? Oke, list ya, in this sudah. meeting. Oke, udah ya? Oke, Ibu bisa lanjut. Nah, ini tambahan pengetahuan untuk Anda semua, kalau prasyarat itu bukan berarti harus lulus. Jadi kalau misalnya statistika 1 atau statistika matematika, itu prasyaratnya adalah statistika dasar, maka kalau statistika dasar Anda tidak lulus, Anda tetap boleh mengambil statistika matematika.
Karena, yang disebut dengan prasyarat sudah pernah mengikuti mata kuliah itu, bukan berarti harus sudah lulus. Seperti di sini ada prasyarat bahasa Inggris, MKU, itu biasanya bahasa Inggris MKU tidak ada yang tidak lulus kecuali memang dia tidak mengikuti final test ya, maka dia, biasanya semuanya lulus. Dan ini mata kuliah tetap wajib MKU, BIM 1 dan BIM 2 nanti itu wajib. Tetapi kalau mahasiswa matematika itu nanti akan disebutnya hanya dengan bahasa Inggris matematika. Bahasa Inggris matematika 1 berisi masih materi-materi matematika, tetapi dalam bahasa Inggris dengan bentuk yang lebih lengkap, ya. Ibu akan mengulang sedikit sebelum kita masuk ke materi, bahasa Inggris matematika 1, dan tetap dengan Anda yang akan memaparkan materinya dengan buku-buku yang bebas Anda bisa cari di manapun. Karena materinya bukan materi yang berat, tetapi justru, bagaimana how to say in English. Jadi tujuan mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar dalam bidang matematika, itu tujuannya. Menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar untuk bidang matematika. Jadi bidang matematika itu semua, ada sigma, kemudian ada tanda yang kuantor, untuk hanya, eee, hanya yang terbalik itu untuk, bagian data, kuantor yang untuk semua dan itu yang Anda akan pelajari, bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Inggris, bukan kita belajar, limit, kalkulus, dan seterusnya dalam bahasa Inggris, bukan itu. Oke, nah, deskripsi mata kuliahnya adalah mengenal, memahami istilah-istilah matematika dalam bahasa Inggris. Kemudian mengenal dan memahami istilah matematikanya dalam bahasa Inggris, kemudian Anda bisa mengucapkannya dengan benar. Menuliskan istilah matematika dalam bahasa Inggris juga dengan benar, jadi bagaimana how to say in English, seperti nanti ada contoh, kosekan, sekan, sinus, cosinus, begitu ya Anda menyebutnya bagaimana, tetapi kemudian bagaimana juga simbol-simbolnya Anda tulis. Dan kemudian yang keempat adalah menjelaskan istilah-istilah matematika dalam bahasa Inggris. Mengapa Anda harus menjelaskan? Karena nanti juga Anda yang akan presentasi untuk semua materinya. Ada lagi yang waiting di lobi, mudah-mudahan sudah masuk teman Anda lagi. Oke. Nah, so this is, the material for the English Mathematical 1. First is, we review basic operation or elementary calculation, ya. Kita nanti mereview basic operation hari ini. Bagaimana di, matematika MKU sudah ada hanya 1 unit yang Ibu sampaikan kepada Anda, untuk tentang matematikanya. That's basic operation or elementary calculation. After that is a advanced calculation. Minggu depan akan kita pelajari tentang advanced calculation, numbers or types of numbers, any numbers, yes, logical mathematics, logika matematik, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Sets is a relation and operation. Set itu himpunan, jadi bagaimana himpunan itu berelasi, bagaimana himpunan itu beroperasi, ya itu, jangan lupa dibedakan karena ada irisan, gabungan, selisih, ya. Algebraic properties itu adalah sifat-sifat dalam aljabar, komutatif, asosiatif, distributif, dan seterusnya, ya. Equation of algebra is an equality and inequality. Jadi persamaan dan pertidaksamaan, Anda bisa menggunakan bagaimana tanda sama dengan, kemudian, equation of algebra itu bisa pangkat 1, bisa pangkat 2, jadi bisa X saja, XY, bisa X kuadrat, X pangkat 3, is any equation. Jadi bisa Anda, gabungkan sampai dengan that's polynom, ya, bisa sampai dengan polinom. Sebenarnya pada saat Anda sudah bisa mengajarkan ke teman-teman Anda sendiri, X kuadrat bagaimana membacanya X pangkat 3, kemudian, eee, X, Y, Z sebagai, sebagai variabel di dalam persamaan linier 3 variabel, nanti ada persamaan kuadrat 1 variabel dan seterusnya.
That's the equation of algebra. Dan bagaimana tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan di dalam inequality, dalam ketidaksamaan di situ. Ya, the Greek alphabet and trigonometry. Greek alphabet itu biasa digunakan dalam trigonometri yang tadi Ibu sudah sebutkan, tangen, sekan, kosekan disebutnya. Dan di dalam trigonometri biasanya ada rumus-rumus yang cos kuadrat alfa gitu ya. Itu bagaimana menyebutnya? Cos alfa dikuadratkan dengan cos kuadrat alfa, itu juga dibedakan. Bagaimana how to say that, ya. Kita tidak menurunkan identitas trigonometri, tapi kita bagaimana menyebutkan semua persamaan-persamaan yang ada di dalam trigonometri. Kemudian geometry that we make plane and space. Jadinya nanti ada yang kelompok yang memaparkan tentang geometri bidang dan ada yang memaparkan tentang geometri ruang. Geometri bidang itu biasanya apa itu keliling, apa itu luas ya, kemudian sisi, sudut dan seterusnya. Begitu masuk ke dalam space, ke dalam ruang, maka ada yang disebut dengan sisi bidang, rusuk, dan kemudian ada sudut ya, dan itu yang khusus-khusus saja bagaimana kita menyebutkannya. Kemudian kalau di ruang sudah ada misalnya kubus itu mana garis yang bidang rusuk yang sejajar, rusuk yang saling tegak lurus, dan how to say perpendicular or how to say is a parallel gitu ya. Itu yang Anda harus tampilkan. Kemudian rumus-rumus itu sederhana saja, begitu diberikan rumus untuk rumus space misalnya bola 4/3 PR pangkat berapa? PR pangkat 2 begitu ya untuk luas selimut misalnya, bagaimana menyebutkannya gitu. That's function, ini relation and function. Relasi itu biasanya hanya sebagian kecil yang di awal dikenalkan, kemudian yang seterusnya adalah mempelajari tentang fungsi. Apa syarat-syarat fungsi, kemudian jenis-jenis fungsi yang harus kita kenal, apa saja tuh, onto, into, kemudian apa saja. Bijektif, subjektif, injektif, nah itu di dalam function. Analysis, ini juga langsung saja analisis Ibu memintanya limit diferensial integral. Jadi bagaimana membaca limit, bagaimana membaca integral, dan kemudian membaca diferensial. Ya, yang ada dx, dx, dy, misalnya seperti itu, bagaimana membacanya. Jadi lebih ke arah kalau ada bentuk baru dari sebuah tampilan matematika dan belum pernah kita pelajari how to read that, itu bagian di bawah dari persamaan ataupun simbol-simbol notasi yang baru itu Anda how to read that. Jadi bagaimana membacanya itu justru yang disebutkan, karena kita belajar bahasa Inggris bukan belajar matematikanya. Kemudian faktorial, jangan lupa faktorial itu kadang-kadang tertinggal. Oh, maaf, faktorial ada di probability and statistic ya. Nanti di situ ada probability and statistic, that's ada tanda seru yang faktorial, itu bagaimana kita membaca. Linear algebra itu dibagi dua. Ibu lupa mencatatnya di situ. It's become matrix and vector. Jadi ada yang mengajarkan tentang matrix, how to say matrix. Jadi kalau matriks 2x2 itu dibacanya mana dulu? Baris dulu baru kolom ataukah baris-baris atau kolom-kolom? Nah, itu bagaimana menyebutnya. Sementara kalau vektor itu pastinya akan hanya terdiri dari satu baris saja atau satu kolom saja. Beda dengan matriks yang bisa 6x6, 6x3, 2x3 dan seterusnya. Ya, ini adalah materi yang akan kita bahas dalam bahasa Inggrisnya. Jadi istilah dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar meliputi materi ini semua. Dan buku yang Anda pakai boleh buku apa saja, tidak tergantung dengan buku apapun, karena Anda boleh mengambil dalam buku bahasa Inggris dan kemudian justru yang Anda harus pelajari adalah Anda harus dalam PPT Anda nanti dalam PowerPoint Anda adalah bagaimana mengajarkan ke teman Anda. Ya, Ibu balik ke sini di nomor 4,
Anda mengenal, memahami, bisa mengucapkan, bisa menuliskan, dan kemudian Anda bisa menjelaskan kepada teman Anda, materi-materi ini. Nah, seperti biasa Ibu mengingatkan kembali pembelajaran menggunakan pembelajaran orang dewasa atau andragogik. Ibu mempercayai bahwa Anda sudah mengerti apa yang kita sepakati, maka Anda harus melakukan, apa yang sudah kita rencanakan bersama. Metode pembelajarannya adalah active learning, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan, maaf di sini, sepertinya Ibu, juga salah nanti kalau Ibu kirim ke Nabila, Ibu akan pelajari, kita bukan project based learning, but problem based learning. Eee, Ibu hanya memberikan satu buah masalah, not project ya, bukan tiap-tiap orang hanya mendapatkan sebuah problem atau sebuah case base ya, yaitu tadi, materi-materi tadi. That's, case base sebenarnya ini case base tadi ya. Ini lebih ke arah case base tadi karena bukan sebuah problem tapi, eee masing-masing punya kasus sendiri, seperti kalkulus, ya kalkulus maksudnya analisis itu ada khususnya bagaimana membaca limit. Kalau matriks ada kekhususannya bagaimana membaca matriks dan probability atau statistik, di dalam statistik how to read, grafik ya. Kalau di dalam statistik itu melihat grafik-grafik, median, mode, modus, dan, itu beda dengan probability. Nanti mungkin yang di nomor 13 itu juga, menjadi, 2, materi yang berbeda seperti nomor 9, itu geometry, plane and space itu juga pastinya 2 kelompok yang berbeda. Oke, that's case based study, nanti Ibu akan ubah, itu bukan project based learning. Project based learning sepertinya biasanya untuk di, bahasa Inggris Matematika 2, that's a project based learning, di akhir bagiannya. Ada tugas individu, jelas, itu tugas-tugas, yang mungkin kuis. Tugas kelompok jelas yang tadi, maka itu persentasenya paling besar, karena Anda harus diskusi dengan teman Anda mencari bahannya. Dan sekarang memang sudah diminta bahwa, eee eee tugas-tugas kelompok itu bobotnya harus lebih besar. Tapi jangan lupa ada keaktifan Anda di dalam diskusi, tetap dilihat, dan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, di tengah ujian tengah semester itu biasanya Ibu tetap mengadakan, luring. Tetapi Miss Mel itu biasanya kalau ujian akhir semester, itu kadang-kadang lebih suka dengan sebuah project atau dengan sebuah hal yang lain. Itu Ibu serahkan masing-masing karena memang Ibu bagiannya adalah yang sebelum sampai dengan UTS ya. Jadi nanti untuk final test Ibu tetap menulisnya sebagai ujian akhir semester. Mhm. Oke, sebentar, lanjut. Oke. Oke, ini adalah perkuliahan Tuesday, kita mulai hari ini 31 Januari. Kita akan belajar tentang mengulang basic operation and elementary calculation. Next week is still, with Ibu that about advanced calculation and numbers, types of numbers. And then group 1 is start from, February, 14 ya. It's about logical mathematics. Dan kemudian, himpunan itu relation and operation tetap dalam satu kelompok, algebraic properties, equation of algebra itu juga satu kelompok, Greek alphabet and trigonometry juga dalam satu kelompok, and then after that is a midterm test. And the second after midterm test is a geometry part 1, it's about plane. Geometry part 2 is about space geometry, relation and function, analysis, okay, differential, limit, and integral, and then matrix vectors, and then the last is two groups in one meet dalam satu pertemuan, itu about probability and statistic. Jadi bisa 12, bisa 13 sebenarnya.
Tetapi, Ibu sarankan sih 12, sarankan 13 karena dengan, berjalannya waktu Anda sebenarnya sudah terbiasa dengan, apa namanya, presentasi, maka pada saat pertemuan ke-15 itu 2 kelompok bisa, atau nanti diatur oleh Miss Mel. Oke, sampai sini cukup jelas, semua diatur dan minggu depan masih, dengan Ibu karena Ibu juga berharap logical mathematics bisa disiapkan oleh kelompok 1, nanti Nabila yang mengatur kelompoknya, oke. Yang penting adalah setiap materi itu semua bagian materi yang penting itu muncul, jadi, bagaimana menyebutkannya tidak ada yang terlewat, itu yang terpenting. Oke. Oke, terima kasih itu sudah. Ada yang mau ditanya? Sebelum Ibu mau mencoba mengulang, apakah Anda masih mengingat tentang basic operation and elementary calculation? Tolong Ibu direspon, ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada, oke kita bisa lanjut ya. Ibu stop sharing ini, kita, ke mmm. Mmm. Oke, tolong Ibu direspon ya, karena Ibu ingin melihat, apa namanya, mmm, apa, Anda masih mengingat mata kuliah yang lalu atau tidak, baru semester lalu sih. This is about basic operation. Did you still remember this about addition, subtraction, division, multiplication? And then if you want to say the result of addition is a sum, difference for the subtraction, division is a quotient, and then for the multiplication is a product. And then don't forget about a square root of and the power of. Akar pangkat, the square is the square root of, itu akar pangkat 2, and then the power of. The nth root of ya, the nth root of itu maksudnya, pangkatnya bisa pangkat yang tidak hanya pangkat, 2 saja. Oke. Now, who wants to try this? Say in English. Oke. Ibu tidak terlalu bisa melihat Anda tolong saja sebutkan nama. Siska mau coba, Mem. Siapa? Siska, Mem. Siska, oke Siska. Okay. If 3/5 is multiplied by the 6 root of 7 and the question is And added and the product yes. is added to 9, then the sum is Okay, good. You start from the 3/5, but it's still okay if you start from the beginning. Okay. Okay. If you want to start in the beginning, that you start with 9 is if 9 is added to the product of. Okay. Now, good Siska. Yes? Dwi mau coba. Dwi, silakan. If 2 the power of 5 is multiplied by 3,540
46, and the product is subtracted from 8, and the difference is added to 2.625, then the sum is. Good. Okay, this is have to start from 2 to the power of 5. Yang di sini memang harus mulai dengan apa yang harus dikurangkan. Oke. Oke, yang lain sudah melihat? Terima kasih Dwi sudah menjawab dengan benar. Masih mengingat ya. Jadi yang di atas itu jawaban Siska. But if there is another person think that we start from the beginning, it's okay. That if 9 is added to the product of 3/5 is multiplied by the 6th root of 7, and the sum is still the sum. Okay, how about this? Anida, Miss. Siapa? Anida. Enida. Oke, silakan. Anida, Miss. Anida. Anida. Oke, Anida. Oke, Ibu catat Anida. If 2 is a date, Is if 2 is a date, edit to added to 7 to the power of 3, and the sum is divided by the square root of 6, then the question is. good. Anida. Mana ini? Oh, Ibu tadi habis klik ke situ. Yeah. Good. If 2 is added to 7 to the power of 3 or 7 to the third, and the sum is divided by the square root of 6, then the quotient is still basic operation. And then there's another one. Aura, ma'am. Mau, ma'am. Aura. Okay, Aura. Silahkan Aura. If the fourth root of 64 is subtracted from 5/8, and the difference is divided by the sum of 2 to the 7 is added to 1.987. Then the quotient is. Yep. Good. Thank you. Ya, tenang Ibu. Karena semuanya tidak lupa dengan materi yang lalu. Oke. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa semua persamaan atau equation ya, equation persamaan ataupun sebenarnya adalah formula-formula yang rumit pun sekarang Anda sudah bisa sebutkan dalam bahasa Inggris tanpa Anda sadar bahwa semua yang Anda lihat itu sepertinya rumit atau orang lain melihatnya rumit, tetapi Anda sebagai mahasiswa matematik sekarang bisa menyebutkannya. Jadi 5/8 dikurangi akar pangkat 4 dari 64 dibagi dengan 2/7 ditambah 1,987 disebutkan dalam bahasa Indonesia saja rumit. But you now can say in English. Oke. Ibu. Ini tidak perlu, Ibu hanya menyatakan, please say this formula correctly. Maksud Ibu, ada bagian-bagian lagi yang sebenarnya ada yang kita belum pelajari. Ya, maka ini yang akan kita pelajari pada advanced calculation di minggu depan. Seperti di sini, 3 akar pangkat 3 dari 150. How we say this? Kalau yang lainnya sepertinya bisa.
Tetapi kalau 3 atau kalau yang sederhananya adalah 3 akar 3 misalnya seperti itu. Kan ada tuh 3 akar 3 di dalam, trigonometri atau, setengah akar 2 misalnya begitu, itu bagaimana menyebutnya? 3 akar 3 atau 3 setengah akar 2 saja, kadang-kadang sinus 30 ya, setengah akar 2 atau ya, sinus 30 setengah atau sinus 60 yang setengah akar 2. Maaf kalau Ibu agak salah di situ, tapi yang penting Ibu ingin mengatakan bahwa pada saatnya nanti, kita ada saatnya memerlukan menyebutkan 3 akar 3, 2 akar 6, misalnya seperti itu. Itu menyebutnya bagaimana? Saya boleh jawab, Mem? Oke, silakan. Anda siapa? Haikal. Kalau menurut Haikal. kalau Ya, menurut logika 2 akar 6 itu sama aja kayak 2 kali akar 6. ya, oke. Jadi So? mungkin if 2 is multiplied by the root of 6. The square root of 6. Yes, the square root of 6. Oke, jadi 2 akar 6 itu Anda menyatakannya 2 is Is multiplied multiplied by the by square root the of. square root of 6. Oke, good. Thank you. Ya, itu jawaban dan itu adalah sangat formal, tapi biasanya guru-guru ya, kadang-kadang menyatakannya 2 times, hanya menggunakan 2 kali. Atau kadang-kadang memang menyebutkannya a half times, the square root of 3 ya. Jadi tadi setengah akar 3 adalah, menggunakan times supaya dia cepat, bertemu setengah dengan akar 3-nya. Tapi yang sangat formal itu yang disebutkan oleh Haikal tadi. Sehingga tidak ada kesalahan pada saat kita menerjemahkan. Nah, kalau bentuk-bentuk yang lain ini, tetap sama. Nah, di bagian bawah ini kan, terima kasih ya Haikal. Nah, ini kalau yang di bagian bawah ini rumus apa ya Haikal? Biasanya kan sebutnya rumus ABC gitu kan? Kuadratik ya. Ya, yang kuadratik ya. Nah, bagaimana menyebut plus minus? Kemudian bagaimana menyebutkan akar untuk semua yang ada di bagian bawahnya, tetapi bukan bilangan. Ya, nah ini sudah bagian dari bagian yang advance tadi. Ya, bagaimana dengan ini? Kalau nanti sudah ada sigma untuk penjumlahan dan kemudian untuk perkalian nanti, bagaimana kita menyebutkannya? N itu mulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian, A, kemudian ada indeks di bawah, X, ada pangkat di atas, dan seterusnya. Kemudian untuk seperti ini, bilangan-bilangan yang seperti ini bagaimana kita menyebutnya? Menyebut, sebuah persamaan jika bentuknya memang sudah jauh lebih, advance lagi, not only a basic. Ya, yang seperti ini yang kemudian pada saat bagiannya Anda nanti, jangan lupa Anda mempelajari ini, menulis ini semua dan kemudian di bawahnya how to say that, formula or how to say that, equation. Jadi Y equals, nah kemudian baru di sebelah kanannya. Jadi bukan ini kemudian, begitu saja Anda tampilkan, tapi kemudian justru pada bagian ini, justru Anda tulis di bagian bawahnya how to say, this in English, gitu. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Nanti ini bagian siapa ini yang ada persamaan-persamaan seperti ini. Mungkin ini sebenarnya equation algebra ini, ya. Kemudian ini kan untuk penjumlahan kalau sigma. Bagaimana kalau untuk penjumlahan, ya? Oke, dan kemudian soal-soal itu tidak mungkin hanya bilangan-bilangan saja, tetapi justru dituliskan dalam ini masih yang, bilangan. Siapa yang bisa coba? Mau coba this is. If 3 and 4/7 is added to the square root of 60. Tapi susah Ibu memintanya Anda menuliskan lagi. Ini jika Anda sudah coba, Anda tinggal, mengoreksi apakah yang Ibu sebutkan ini benar. Ya. Jadi ini adalah, soal Anda yang lalu, bagaimana menuliskan sebuah formula dari sebuah statement. Maka tadi seperti kata Haikal, statement-nya itu harus dalam bentuk yang sangat formal, sehingga tidak ada kesalahan dalam menerjemahkan formula yang dimaksud. Ini. Ya. Oke, ini adalah materi Anda yang lalu. Nah, sekarang, could you compare this formula? Exactly, yes, pastinya.
Ya, karena ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Limit dari hasil ini, hasil equation, hasil dari sebuah pecahan, ya, dari sebuah pecahan ada pembilang dan penyebut, tetapi di sini limit ini diselesaikan dulu baru dibagi dengan X min 2. Ini pasti membacanya beda. Jadi ini jangan lupa bagi yang bahas tentang limit, hal-hal yang seperti ini tolong diperhatikan. Bagaimana kita membedakan cara membacanya. Juga ini bagaimana kita membaca limit mendekati tak hingga, limit mendekati N, limit mendekati 0, itu bagaimana. Ya. Oke, untuk di dalam beberapa geometri, bilangan-bilangan materi-materi geometri, itu kadang-kadang penyebutan bagian-bagiannya yang Anda harus sangat perhatikan. The contours and plane sections of cylinder are, jadi konturnya dari bentuk permukaan dari silinder dan bangun-bangun bidang yang terjadi oleh dari silinder itu apa saja? Ada yang tahu konturnya apa? Kalau silinder itu pasti kita pelajarinya tentang flat. Bilangannya, tampilan bidangnya tampilan permukaannya adalah flat, datar. And plane section-nya adalah atas bawah dari sebuah silinder adalah circle, dan kemudian selimut dari silinder bentuknya adalah rectangle. Ya, ini bagian dari yang geometri ruang ini nanti akan mengajarkan kita tentang ini. Kalau ini nanti yang berikutnya adalah the correct symbol of tangent theta is tan theta. Walaupun tulisannya tan, tapi kita membacanya tangent ya, seperti bahasa Indonesia juga sama, tangen alfa, tangen beta, tapi simbolnya seperti apa. Nanti ada yang bentuk lain lagi, arcus sinus, arcus cosinus dan seterusnya, itu juga Anda harus bahas, yang membahas tentang trigonometri dan Greek alphabet. Greek alphabet itu ada huruf kecil dan huruf besar, tolong Anda perhatikan. Okay, please answer this question effectively. Nah, yang seperti ini. Kalau ini adalah geometri bidang. Ada yang tahu what is the difference in definition between parallelogram and trapezium? Parallelogram itu jajar genjang, trapezium ya trapesium. Ya. Ada yang tahu? Both are, keduanya adalah persegi 4. Ya, keduanya adalah segi 4. Tetapi yang membedakan mereka adalah, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa beda jajar genjang dan beda jajar genjang dan trapesium? Jajar, izin menjawab, Mem. Iya, silakan. Jajar genjang itu alas sama bawahnya dia sama panjangnya. Kalau trapesium itu beda. Oke, ada yang lebih spesifik? Kalau di trapesium. Izin jawab. Ya, silakan siapa? Saidina Pambayun, Mem. Iya. The difference between them are their shape, Mem. Are there? Shape. Bentuk. Yes. Yeah. Shape. Exactly. Ya. Itu pasti. But the different in definition. Jadi yang diminta adalah pada definisinya. If the shape is pasti itu bentuknya beda. Tetapi dari dia dibentuk oleh sebuah definisi, dia itu apa yang sangat membedakan. Tadi Haikal mengatakan bahwa kalau paralelogram atau jajar genjang atas bawah itu sama panjang. Padahal kiri kanan juga sama panjang kan, Haikal? Ma'am, Yes, mau izin menjawab. silahkan. Who are you? Kalau menurut itu saya, kalau jajar genjang itu
sisi sejajarnya ada 2, kalau trapesium 1. Yes, good. That's correct answer. Jadi bisa bayangkan bahwa yang tadi Haikal sebut atas bawah itu panjangnya tidak sama, tapi justru atas bawah itu sejajar. Kiri kanan yang tidak sejajar. Kalau paralelogram itu atas bawah sejajar, kiri kanan juga sejajar. Siapa yang menjawab tadi? Aisyah Ayu. Aisyah. Oke, Aisyah. Aisyah Ayu. Oke. Good, Aisyah. Jadi dilihat di sini. Parallelogram is a four sides of polygon. Polygon yang memiliki 4 sisi that has 2 pairs parallel line. Jadi mempunyai dua pasang parallel line itu adalah mempunyai 2 pasang garis yang sejajar. Jadi dia terjadinya dari 2 pasang garis yang sejajar. Kalau secara definisi. Is a four sides of polygon that has 2 pairs parallel line. But trapezium is a four side of polygon that has, jadi yang pertamanya sama. Secara genus dia tetap sama. Adalah sisi 4 dari poligon yang bersisi 4. Tetapi in trapezium is one and only one pair parallel line. Hanya boleh 1 dan tepat 1. Kalau dia menjadi 2 yang paralel, balik lagi jadi paralelogram. Kalau dia tidak ada yang sama sekali four side polygon yang tidak punya paralel line, itu menjadi kite yang jadi layang-layang. Tetapi tidak ada di dalam pendefinisian dalam buku-buku geometri yang disebut dengan kite tadi. Karena memang dia tidak ada yang paralel di dalam segi 4 tadi. Maka dia tidak dimasukkan di dalam definisi dalam bentuk-bentuk geometri. Karena terlalu banyak yang tidak paralel sebenarnya. Jadi kalau bentuk layang-layang itu kadang-kadang dia dibentuk oleh ya 2 buah segitiga siku-siku yang sisi sisi miringnya berimpit ya, itu biasanya begitu definisinya. Karena Ibu mau coba ini. Oke, soal-soal seperti ini. Is it an easy one? But you have to understand in English. Ini adalah 2 soal yang sebenarnya mudah, tetapi Anda harus mempelajarinya dengan membaca secara detail dalam bahasa Inggris. There are 2 prime numbers between 100 and 199. Ada 2 bilangan prima di antara bilangan 100 dan 199. Such that yang mana the 10 digit is a prime number. Bilangan puluhannya itu prime number. The one digit is a prime number. The ones digit is a prime number. Bilangan satuannya juga prime number. And the tens and ones digits taken together are a 2-digit prime number too. Jadi kalau puluhan dan satuannya bersatu menjadi 2 digit bilangan prima juga. So find the sum of these 2 prime number. Cari jumlah dari 2 bilangan prima ini. Jadi yang Anda bayangkan kalau 2 bilangan prima antara 100 dan 199 itu pasti 100 sekian, angka 100 di depannya. But in this case, it's about the tens and the ones. Because the first number about the hundreds is a 1. Ya, jadi untuk bilangan ratusannya itu pasti 1. Tetapi bilangan puluhan dan bilangan satuannya itu yang dimasalahkan di sini. The tens digits is a prime number and the ones digit is a prime number and the tens and ones digits taken together are a 2-digit prime number too. Menjadi bilangan prima juga kalau bilangannya itu adalah puluhan dan satuan disatukan.
So find the sum of these two prime number. So you have to answer with complete answer. Ya, jadi soal-soal seperti ini nanti muncul di dalam entah di quiz or di midterm test Anda, oke? Jadi Ibu perlihatkan how to answer in a complete, ya. First, you have to find the tens digit is a prime numbers. Everybody agree? Tens prime numbers are 20 sekian, 30 sekian, 50 sekian, dan 70. Ya, belakangnya itu satuannya. X kecil itu adalah posisi dari satuannya. Anda bisa dapat? Did you get? Y is a 2, 3, 5, and 7? Yes, ma'am. Okay. Now is tens digit is a prime numbers, and then the second information is the ones digit is a prime number too. So ones prime number is a 2, 3, 5, and 7. And the tens and ones digit taken together are a 2-digit prime number too. Dia jika disatukan akan menjadi bilangan prima juga. Sekarang kita coba satukan. Ones and tens taken together. Jadi yang mungkin kombinasinya adalah menggunakan kombinasi juga 22, 23, 25, 27. 32, 33, 35, 37. That's ones and tens taken together, but not prime numbers. Yes, but after that, you choose which is a prime numbers. Ones and tens taken together as a prime numbers is only, benar tidak? 23, 37, 53, dan 73. Is it right? Yes. Yes. Okay, tinggal itu ya. Now it's become a prime numbers between 100 and 199. As a number between, jadi as a number between, jadi menjadi bilangan antara 100 dan 199, maka kita tambahkan angka 1 di depannya. Dari semua itu. Tetapi ternyata begitu angka 1 di depannya, tidak semua menjadi bilangan prima. And only 2 prime numbers between yang memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu yang mana? 137 dan 173. Karena 123 itu bisa habis dibagi berapa? 123 habis dibagi 3. 153 habis dibagi berapa? Habis dibagi berapa? Dibagi 3 juga. Iya, oke. Okay. So that we get 135 and then 173. So this is the answer is betul tidak? 310 ya? Okay. This is one kind of a material in English Mathematics 1. Jadi soalnya soal yang kadang-kadang disebut dengan high order thinking. Ini adalah soal-soal karena cara menjawabnya itu adalah dengan pola yang tidak menentu dan you will get what you want. Jadi Anda bisa mendapatkan apa yang Anda dapatkan dengan cara Anda sendiri sebenarnya. Yang Ibu tampilkan ini adalah salah satu cara supaya berpikirnya sampai kepada apa yang kita inginkan. Oke? Anda bisa dapat ini. Mungkin Ibu tidak full sampai dengan 9.40. Tetapi Ibu bisa memperlihatkan ada soal-soal lain. Ya, seperti ini misalnya. Coba Anda baca. We talk about ice cream, but we ask about how many children are there. Jadi yang dibicarakan tentang kombinasi dari jenis es krim yang dimakan oleh
yang dipesan atau yang dibeli oleh anak-anak, tetapi yang ditanyakan adalah how many children are there. An ice cream stand has 5 different flavors. Ya, tukang es krim itu punya 9 different flavors. A group of children come to stand and each buys a double scoop cone with 2 flavors. If none of the children choose the same combination of flavors and every combination is chosen, how many children are there? Jadi ada satu grup, kemudian membelinya double scoop, berarti satu orang satu scoop dengan 2 flavors, dengan 2 rasa yang berbeda. Jika tidak ada satupun yang memilih kombinasi yang sama, dan ternyata semua kombinasi juga terpilih, how many children are there? Ini adalah masalah apa? Masalah kombinasi 2 dari 9. Kombinasi atau permutasi? Apa bedanya kombinasi dengan permutasi? Permutasi itu Ya, silakan. Haikal, siapa tadi? Yang kalau bendera merah putih dan putih merah itu urusan permutasi atau kombinasi? Permutasi. Yes, itu urusan permutasi. Kalau kombinasi, kita tidak mempermasalahkan itu bendera menjadi merah putih atau putih merah. Yang penting kombinasinya adalah maka lebih banyak bilangan untuk permutasi dibanding dengan kombinasi. Ya, jadi kalau Anda dibebaskan besok jangan lupa kalau ketemu ibu Anda harus menggunakan baju harus menggunakan kombinasi warna merah biru, misalnya ibu mengatakan seperti itu. Maka tidak ibu katakan bahwa merah di atas atau biru bawahan atau apapun, maka Anda bebas, nanti ada yang biru di atas merah di bawah, ada merah di atas biru di bawah, roknya begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kombinasi. Tapi kalau ibu mengatakan dengan lebih spesifik, maka itu yang disebut dengan permutasi. Ya, itu ada di pelajaran nanti di yang terakhir, itu yang probabilitas and statistik. Di bagian probabilitas itu Anda akan belajar tentang kombinasi. Karena duduk anak di kiri dengan di kanan waktu dia berpindah, maka itu urusannya menjadi permutasi. Tapi kalau anak itu diminta duduk saja gitu, tanpa dua orang itu harus di kiri atau di kanan, maka itu pengambilan mereka dianggap sebagai kombinasi. Ya, oke. Cuma kita tidak harus sedetail itu, tetapi pada saat Anda memberi contoh, this is a permutation and then this is a combination, sebaiknya contohnya itu cukup jelas untuk memperlihatkan bahwa itu kombinasi atau permutasi. Okay, this is about prime numbers. This is the last material for today. Di sini adalah kejelian Anda. This is a definition of prime numbers. Ada lagi yang masih menunggu di luar kelas? Prime number is a natural number that exactly only has 2 factors. Kita bicara bilangan prima, tadi sudah kita bahas di depan, bilangan prima 2, 3, 5, 7 di bagian awal ya. Kemudian prime number is a natural number that only has 2 factors. Jadi dia exactly atau tepat memiliki 2 faktor. Dan Anda tahu faktor itu adalah dirinya sendiri dan bilangan apa? 1. Ya, dirinya sendiri dan bilangan 1. Sekarang please answer this question and give the reason. Ibu berikan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar, oke? Sorry. So that is 3 prime number. Why? Oke, yang sudah punya jawaban disimpan dulu. Oke, Ibu bertanya lagi. Is 4 prime number?
Y. That's your complete your answer. And then the last is -2 prime number? Why? Yes or no? And then you give a reason. Haikal, boleh, Ma'am. Okay. Haikal, please answer for the first. Yes. Is 3 is a prime number? Yes, 3 is a prime number because 3 is a natural number and has 2 factors, that is 3 and 1. Good. Good. Yes, it is. 3 is a prime number because 3 has exactly 2 factors. Has exactly 2 factors, 3 and 1. Okay. Who wants to try number the second one is 4 prime number. Okay, selain Haikal, siapa yang bisa coba dulu? Ya, siapa? Sebut namanya. Gaitsa, Mem. Apa? Gaitsa. Maaf, sebut lagi. Gaitsa. Oh, Gaitsa. Oke, ya, betul. Ibu. 4 is no prime number because 4 has more than 2 factor, that is 2 and 1 and 4. 2 and 1 and 4. Yes. So that is 4 prime number? No, it is not. 3 is 3 is not a prime number. 4 is not a prime number. Why? Because 4 has more than 2 factors. 4, 2, and 1. Good. And then the last is minus. mau coba jawab, Mem. Siapa? Leskia, Mem. Maaf, salah satu Leskia, sebutnya. Mem. Liskia. Iya, Mem. Yes, is negative 2 prime number? Yes, it is. Negative 2 is a prime number because negative 2 has only 2 factors, are 1 and negative 2. 1 and negative 2. Okay. Everybody agree with Listia? Enggak, Mem. No. No? Mem. No. Okay. Siapa yang tidak setuju? Okay, Listia, thank you. But you have to try. But now, anybody? Siapa yang sebut namanya dulu? Anida, Mem. Siapa? Hanida? Iya. Ya, oke, Hanida. Ibu dengar itu dulu. Hanida, silakan. Yeah, -2 is not a prime number because prime number itu didefinisikan bilangan positif. Jadi karena dia minus, dia bukan termasuk prime number. Okay. Okay, how about the factors? What? How about the factor? Bagaimana dengan jumlah faktornya? Dengan Hanida? Yes, ma'am. Oke, Anda mengatakan bahwa dia bukan dan kemudian Anda mengatakan karena dia bilangan negatif, begitu? Iya. Dan sementara Anda mengatakan bahwa dia bukan karena prime number harusnya bilangan positif, begitu? Iya. Oke. Jadi bilangan positifnya sebenarnya apa? Tadi Bilangan positif itu tadi coba Haikal, tadi Anda sepertinya menjawabnya lengkap. What is a prime number? Prime number is a natural number. -2 is integers number. Integers numbers. So -2 is not a natural natural number. Nah, itu yang dimaksud oleh Hanida tadi. -2, negatif 2 itu bukan prime number. Itu tidak dilihat dari faktornya, tetapi dilihat dari yang pertama. Tadi Haikal menyebut prime number is a natural number. Jadi waktu kita mau menjawab dia itu prime number atau tidak, Ibu dengar tadi waktu Haikal menjawab, yes it is prime. 3 is a natural number and 3 has exactly 2 factors. Jadi tadi dia Haikal menyebutnya bahwa
pertama 3 adalah prime number karena 3 adalah bilangan natural atau bilangan asli dan kemudian dia mempunyai tepat 2 faktor. Nah, pada saat 4 adalah bilangan prima, no it is not. But 4 is still a natural number. Yang menjadikan dia not no it is not adalah jumlah faktornya lebih dari 2. Tetapi dia tetap dalam prime number. Jadi soal nomor 1 dia sudah natural dan faktornya 2. Nomor 2 dia tetap natural number tapi faktornya lebih dari 2. Maka dia bukan prime number. Untuk soal nomor 3, Ibu mau memperlihatkan bahwa kejelian Anda adalah waktu negatif 2 adalah prime number atau bukan, maka jawabannya sama seperti nomor 2. No, it is not. But the reason is not about the factors, but about -2 is not a natural number. So, sama-sama mengatakan bahwa no, it is not, like a 4, -2 is not a prime number, 4 is not a prime number, but the reason is different. Because -2 is not a natural number. Bisa dimengerti? Orang matematik, mahasiswa matematik pasti bisa mengerti. Yang pertama dilihat adalah dia masuk dulu di dalam kelompoknya atau tidak. Kalau dia masuk, maka lihatlah faktor berikutnya. Atau syarat berikutnya, memenuhi faktor tepat 2 atau tidak. Tetapi kalau yang di -2, ini jangankan sampai kita melihat faktornya, karena faktornya itu pastinya akan ada bilangan negatif, maka dia bukan dalam prime number. Kalau kita menanyakan faktor dari bilangan negatif 2 apa saja sih? 1, negatif 1, 2, dan negatif 2. Ada 4 kan? Udah pasti dia faktornya lebih dari 2. Tetapi bukan itu yang harus kalau itu yang dijawab itu menjadi hal yang salah justru. Tapi -2 is not a natural number. Okay? Did already all of you got the point? Okay? Mohon Ibu direspon. Apakah Anda semua mendapatkan mendapatkan poin yang yang ingin Ibu tampilkan di sini, bahwa pada saat kita nanti menampilkan sesuatu materinya itu justru hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Ya, ini adalah soal mudah, tetapi sebenarnya di dalamnya penuh dengan makna yang Anda kalau perhatikan bahwa kalau kita menjadi mahasiswa matematik, maka pada saat menjawab kita itu bisa menjawab dengan sangat tepat. Begitu. Ya, bahwa tidaknya itu karena apa, iyanya karena apa. Dan kadang-kadang tidaknya itu juga tidak boleh sembarang tidak, karena tidaknya itu ternyata dengan alasan yang berbeda. Okay? This is the last material from Ibu for today. I hope that you can Anda bisa Anda bisa membayangkan bagaimana isi dari perkuliahan kita yang diperkaya oleh isi dari materi Anda yang buat sendiri. Ya, maaf tadi mana saja? Oh, materinya bukan di sini. Ini adalah basic operation. Materinya yang tadi di PowerPoint Ibu yang pertama, nanti Ibu berikan dulu karena belum ada LMS-nya, maka Ibu berikan ke Nabila. Akan Nabila berikan ke teman-teman bagaimana materinya. Ada mulai dari logika matematika, dari konjungsi, disjungsi, kemudian ada implikasi, biimplikasi, dan jangan lupa di dalam di dalam atau itu entah konjungsi atau disjungsi yang atau. Itu ada yang disebut dengan konjungsi biasa dan konjungsi eksklusif. Itu biasanya Ibu harus selalu menambahkan konjungsi eksklusif tadi. Karena biasanya kalau tampilan dari teman-teman mahasiswa itu terlupa terus. Padahal itu penting yang disebut dengan konjungsi eksklusif. Nanti juga mohon yang mendapatkan kesempatan pertama nanti di logika matematika itu jangan terlupa. Dan berikan contohnya. Kenapa ada 2 konjungsi yang berbeda. Misalnya seperti itu. Ya, menjadi lebih detail pada saat kita belajar karena kita tidak belajar materinya tetapi kita belajar bahasa Inggrisnya. Tetapi dengan belajar bahasa Inggrisnya kita
menampilkan materinya itu sedetail mungkin begitu. Oke, dan nanti Ibu tampilkan di minggu depan insya Allah yang tentang numbering itu pada saat Anda selesai membuat presentasi karena memang presentasinya itu tidak terlalu buat materi-materinya itu tidak terlalu sulit, maka harus ada pertanyaan di belakangnya. Harus ada seperti kuis untuk teman-teman Anda sendiri. Ya, soal-soal untuk teman Anda sendiri. Paling tidak buat sampai dengan 5 atau lebih gitu. Soal-soal untuk teman Anda menjawab. Bentuknya dalam bentuk multiple choice sehingga ada pilihan. Maka kalau makin mudah soal itu mungkin makin banyak soal yang dibuat. Karena 10 soal akan dijawab cepat oleh teman Anda, tetapi Anda belajar membuat soal dari tampilan yang Anda buat, seperti yang Ibu buat tadi. Ya. Ya, seperti ini. Ini adalah jika Anda menampilkan sebuah definisi, kemudian perjelas definisi itu. Kalau di dalam geometri bidang, itu biasanya pertanyaan seperti ini. Apakah persegi itu adalah persegi panjang, atau persegi panjang itu yang persegi? Persegi adalah persegi panjang istimewa, atau persegi panjang adalah persegi yang istimewa? Nah, itu pertanyaan yang seperti itu yang membuat Anda menjadi cara berpikir high order thinking itu yang seperti itu. Ya. Ibu tutup dulu. Oke. Ibu akhiri saja perkuliahan hari ini. Anda bisa persiapan untuk materi yang lain. Insya Allah sampai dengan minggu depan. Minggu depan pertemuan kita luring atau tidak ya? Luring, Ibu. Luring. Ya. Oke, jadi bagus. Kita ketemu ya, insya Allah. Tolong ya Nabila, Ibu diberitahu ruangannya dan disiapkan LCD untuk kita bisa tampilkan PowerPoint karena kita bisa belajar tentang advanced calculation sebentar ya di situ. Mungkin Anda ada sedikit quiz. Karena memang kita bisa bertemu, Ibu biasanya memberikan sebuah quiz kalau di advanced calculation. Ya, oke, bersiap-siap untuk minggu depan. Insya Allah kita ketemu di kampus. Ibu akhiri saja ya, tidak perlu ada pertanyaan kan? Nanti materinya Ibu berikan ke Nabila karena Ibu harus perbaiki tadi. Bukan project based learning untuk materi kita. Kita adalah case based study istilahnya. Ya. Sudah semua? Terima kasih sudah hadir. Yang hadir 40 termasuk Ibu. Jadi hadir semua ya, 39. Maaf, yang guest itu Dwi Aurelia. Hanifa. Ya, nanti tolong bisa diperbaiki. Rangga itu juga. Sayidina Tauri. Ya, nanti mungkin sesudah ini bisa diperbaiki. Kita bisa tanpa Anda menjadi guest lagi. Semoga tidak. Tadi yang terlambat juga nanti materinya bisa Anda dapatkan dari Nabila. Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Thank you, ma'am. Sama Ibu pamit ya. Thank you.